Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram ya, di tatap muka yang kelima di mata kuliah pengantar ilmu pertanian ya. Kita membahas tentang pembangunan pertanian di Indonesia. Yang akan kita bahas pertama adalah pertanian primitif. Kita lihat pertanian primitif mempunyai ciri-ciri, antara lain adalah pemetaan dari registrasi hak pemilihan tanah masih rendah, pemagaran tanah dan pencegahan pengambilan tanah masih sewenang-wenang, konsolidasi dan terpancar-pancar atau belum terintegrasi, dan distribusi tanah untuk mendapatkan suatu manajemen yang efisien dan mengubah syarat penyekatan masih cukup bermasalah. Kalau kita membahas tentang pertanian, kita membahas pertanian secara arti luas, yaitu tidak hanya pertanian rakyat atau pertanian arti sempit, tapi juga membahas tentang perkebunan, kehutanan, peternakan, dan juga perikanan. Perkebunan ya di Indonesia sangat terkenal, tapi juga di negara-negara yang lain gitu ya. Khususnya di daerah-daerah yang dekat dengan khatulistiwa yang bermusim panas. Penggunaan manajemen dan juga perusahaan industri dengan memanfaatkan hasil-hasil pertanian atau hasil-hasil dari penelitian-penelitian yang terdahulu begitu ya. Hutan di Indonesia sangat luas ya. Diperkirakan lebih dari 120 juta hektar di Indonesia. Ada beberapa kelompok hutan, ya pertama hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi. Peternakan di Indonesia ada 2 atau 3 kelompok peternakan, yaitu peternakan rakyat secara tradisional, peternakan secara semi komersial, dan peternakan secara komersil begitu. Perikanan yang dimaksud adalah tidak hanya usaha penangkaran ikan, tapi juga sampai pengolahan, sampai pemasaran, dan juga tidak hanya hewan, tapi juga tumbuhan yang hidup di perairan, baik itu darat ataupun laut. Ya, darat itu maksudnya yang air tawar. Bagaimana dengan pembangunan dari si usaha tani sisi ekonomi? Kita ketahui bersama bahwa pertanian itu adalah ada 2, yaitu bersifat subsistem dan bersifat komersil penuh ya. Komersil penuh. Secara teknis pertanian itu 2 yang diambil dari hasil pertaniannya adalah pertama adalah diambil ekstraksinya, yang kedua bersifat genetik. Bersifat ekstraktif berarti hanya mengambil dari alam saja tanpa mengembalikan, sedangkan generatif itu pertanian yang memperlukan usaha pembibitan, pengolahan tanah, pemupukan, dan juga perawatan yang lain. Dulu kita mengenal yang namanya panca usaha tani ya. Pertama adalah bibit unggul, kultur teknis, rotasi tanaman, tumpang sari, proteksi tanaman, dan juga penggunaan pupuk dan pengairan. Kita mengenal yang namanya monokultur dan polikultur atau cash cropping, yaitu menanam tunggal dan menanam majemuk ya, jamak. Itu tunggal itu hanya satu tanaman padi saja, tanaman jagung saja, tapi yang tumpang sari atau yang lainnya bisa digilirkan berbagai macam. Nah, ini contoh-contohnya tumpang sari, tumpang sela, interkultur, dan tumpang sisipan atau relay cropping. Jadi sudah berapa umur baru ditanam lagi, nyisip. Pembangunan usaha tani itu seperti apa yang kita prioritaskan untuk meningkatkan produksi pertanian usaha tani? Yang pertama adalah pemupukan, yang kedua irigasi, yang ketiga adalah bibit unggul, yang keempat adalah penggunaan teknologi, pemberantasan hama dan penyakit, dan produksi pertanian atau penyuluhan, dan juga penyuluhan. Ada 7 ya cara-cara meningkatkan produktivitas usaha tani. Terima kasih kepada Pak Tani, Ibu Tani. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan berbagai macam varietas yang ada. Semoga kita tetap selalu bersyukur. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.